Bersama kita ke Binaria bergembira malam ini, bergembira malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran dengan G. Salifah. Sore ini kita berada di sebuah tempat yang kita menamakannya Surga Tersembunyi di Utara Jakarta. Sebagaimana yang teman-teman lihat, suasananya sangat indah, suasananya meneduhkan. Ditambah lagi saya sore ini ditemani oleh teman-teman para simanis Jembatan Ancol. Jadi kalau selama ini orang mengenal simanis Jembatan Ancol berupa legenda yang tidak pernah jelas seperti apa orangnya, hari ini kami menghadirkan inilah para wanita-wanita yang selama ini kita kenal dengan simanis Jembatan Ancol. Di sebelah kanan saya ada Divina. Dia cerdas sekali, dalam artian dia yang selama ini mengelola New Resto dan Putri Duyung Resort. Dan sebelah kiri saya ini namanya Nita. Nita itu di bagian keuangan. Lantas di ujung sekali yang berbaju putih namanya Sarah. Sarah itu di bagian HC itu yang memonitor kualitas kontrol, kualitas pelayanan dari semua yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Bisa kebayangkan bahwa anak-anak muda, perempuan punya kapasitas, punya kompetensi untuk mengelola wahana hiburan seluas ini. Memang sedemikianlah Taman Impian Jaya Ancol tidak pernah lepas dari inovasi baru, tidak pernah lepas dari perubahan, dan itu semua karena adanya para anak-anak muda yang hari ini kita diajak ngobrol, para simanis Jembatan Ancol ini. Yang pertama adalah Divina. Selamat sore Divina. Selamat sore Pak. Selama PSBB kamu makin keren ya. Apanya Pak? Terima kasih. Vin, iya Pak. Apa sih yang perubahan di Ancol yang paling kamu lihat belakangan ini yang terjadi? Kalau buat saya pribadi sih Pak, yang udah jelas di unit saya ini Putri Duyung Ancol. Seperti yang kita tahu kan umurnya Putri Duyung sendiri kan udah lama ya Pak, dari tahun 73 kita berdiri. Dan lihat sekarang ini posisinya kita lagi ada di ini salah satu produk terbarunya Putri Duyung di Infinity Pool. Iya harus. Siap. Ini di Infinity Pool, dia baru dibangun, baru jadi dibuka itu tanggal 19 September 2019. Dan kita lihat betapa berubahnya Putri Duyung ini, itu yang paling kelihatan sih buat saya, karena saya kan hampir 8 jam ya Pak di sini terus. Jadi yang bisa saya banggakan akan dari sini nih perubahannya Pak. Perubahan ya. Udah nyata banget. Nyata sekali. Iya. Terus yang membuat kamu betah di Ancol itu apa? Kalau buat saya pribadi sih gini Pak, saya masih percaya sama perubahan yang masih bakal bisa inovasi dan perubahan yang masih bisa terjadi di Ancol, apalagi dengan banyaknya anak muda sekarang. Sama di mana lagi sih Pak kita bisa kerja sambil ngeliatin pemandangan seindah ini. Ketika misalnya kita bosen, kita bisa main ke unit lain, ke SeaWorld atau kemana. Cuma di Ancol doang Pak, mau di mana lagi? Oh gitu ya. Menarik sekali. Memang agak beda. Mungkin kalau yang di Sudirman dia mendapatkan pemandangan dari gedung tinggi, tapi dengan ruangnya yang terbatas. Ruangnya tertutup. Sekarang lihat nih, anginnya sepoi-sepoi, dengar suara ombak. Di mana lagi Pak di Jakarta? Kita yang ada di sini terbuai, apalagi orang yang di luar dari sini. Terus ada lagi, Divina. Selama perubahan ini, saya dengar, apa benar bahwa untuk reservasi di New Resto ini 12 hari sebelumnya, khusus untuk sore? Iya Pak, terutama di jam 3 sampai jam 5 sore itu kita
maksimal banget itu saya pasti akan merekomendasikan itu 5 hari lah, 5 hari sebelumnya. Tapi kalau misalnya di weekend emang bener Pak, itu kalau bisa sih 2 minggu sebelumnya. Oh, weekend itu 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya, paling telat 7 hari seminggu sebelumnya itu kalau di weekend. Iya. Karena banyak yang ngincer itu kan Pak, sunset di sini itu. Ngincer sunsetnya di sini. Karena bagus banget sih. Jadi ada perubahan di Jakarta ini, bukan perubahan ya, di Ancol ini. Orang nggak perlu lagi ke Lombok, nggak perlu lagi ke Bali, kayaknya kira-kira gitu ya. Iya benar. Ini saya mau gimana nih Pak? Saya nggak usah ngomong banyak aja udah bisa kelihatan ini karena keren suasananya di sini. Oke, sementara kita beralih kepada Nita. Nih yang agak, kalau yang kayak gini biasanya lebih serius. Kacamatanya tebel, tiap hari kerjanya ngitung, lantas ya biasalah bagian keuangan dalam tanda kutip keseringan pelit ya. Karena kan selalu kan efisiensi gitu kan. Efisiensi Pak. Ya gimana Nita, kamu udah 7 tahun selama ini di Ancol, apa yang kamu rasakan di Ancol ini? Perubahannya tuh selama saya 7 tahun di sini tuh banyak banget Pak. Salah satunya tempat kita sekarang ini ya, Putri Duyung udah jauh bagus banget. Terus lingkungan di pantai, taman, semua sekarang udah lebih teratur gitu ya Pak, rapi, lebih teratur, terstruktur gitu. Jadi orang-orang ke Ancol nggak masuk ke wahana pun di lingkungan Ancolnya sendiri udah bisa kasih hiburan, bisa buat olahraga dan nyaman banget gitu. Dimana lagi di Jakarta punya tempat yang semua kita bisa dapetin di situ gitu Pak. Oke, orang kan kalau di bagian keuangan itu kan biasanya kan persoalannya kan persoalan yang paling bawah itu kan bagian pengeluaran keuangan. Iya betul. Nah, dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang ini, kamu melihatnya gimana? Apakah sesuai apa yang selama ini menjadi cost dengan kondisi yang ada sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini ya mungkin karena lagi ada COVID ini, kita lagi berusaha untuk bertahan istilahnya ya Pak ya. Iya. Ya gimana caranya kita bisa mengatur pengeluaran di saat kondisi yang sedang kayak gini gitu. Tapi tuh intinya itu yang kita berikan sebenarnya untuk para customer itu cuma pengen customer itu puas datang ke sini gitu Pak, apapun itu gitu. Jadi pengeluaran utama itu untuk customer gitu. Jadi untuk kepuasan customer iya gitu Pak. Ya. Oke lah, keren itu. Jadi sesuai lah dengan apa yang mereka bayar, dengan apa yang mereka dapatkan gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang bagus buat mereka gitu sih Pak. Sebagai anak muda ya, berada di dalam sebuah perusahaan dalam tanda kutip BUMD, ide-ide kamu, terus aspirasi kamu itu di Ancol ini mudah atau agak-agak berat untuk diterima di direksi atau di atasan kamu gitu loh? Kalau untuk sekarang itu kita sebagai anak muda punya pemikiran itu bisa langsung disampaikan ke atas langsung, dan itu apabila make sense itu bisa langsung terrealisasi Pak. Contohnya ya Putri Duyung ini kan sebenarnya hasilnya anak-anak muda di Ancol ini Pak gitu. Oke, jadi ruang ekspresi, ruang untuk mengajukan ide-ide itu tidak terhambat ya? Tidak terhambat. Karena itu kan hal yang paling penting dan mendasar dalam sebuah perusahaan, apalagi kalau kita muda, punya inovasi, punya banyak keinginan. Terus kalau udah mentok kan biasanya membosankan. Tapi di Ancol enggak ya? Iya. Menarik ya? Menarik Pak. Teman-teman, 2 dari si manis jembatan Ancol ini sudah bercerita tentang apa dan bagaimana Ancol sekarang. Yang di sebelah kiri saya itu namanya Sarah. Dia yang mengontrol 2 orang ini gitu loh. Jadi
dia di HC dan memonitoring pekerjaan-pekerjaan pelayanan di gerbang, di restoran, di berbagai wahana. Sarah, kamu selama ini semua unit? Betul, Pak. Itu lewat komputerisasi atau gimana melihatnya? Oh, kalau Sarah sendiri itu langsung ke lapangan ya, Pak. Langsung terjun ke unit-unitnya seperti Dufan, Putri Duyung Ancol, terus SeaWorld, ODS, sama Atlantis gitu. Jadi Sarah setiap harinya itu kerja untuk melihat pelayanannya gimana sih, udah sesuai belum sama SOP yang diberikan oleh atasan gitu. Ini jangan-jangan kayak member pabrik ya kalau dia datangnya terus yang lain pada takut, begitu nggak sih kesannya? Kayak begitu sih, begitu. Bener ya, Mbak ya? Iya. Kadang kalau misalnya aku datang tuh mulai langsung yang tadinya nggak sibuk jadi sok sibuk gitu loh. Oh gitu ya. Ketahuan deh. Terus? Iya, jadi kadang sih ada yang udah tahu Sarah gimana, udah ada yang welcome, ada yang kesel juga, namanya juga pekerjaan kan, jadi ada yang seneng, ada yang enggak gitu dengan kehadiran kita. Ya. Terus gini ya, Sarah, saya agak menarik ya. Di gerbang itu, terutama yang di bagian gardu, yang tempat tiketingnya itu langsung ada untuk scanningnya. Betul. Hampir rata-ratanya sudah paham bagaimana melayani konsumen yang datang. Misalkan ketika kita menyerahkan tiket, lantas kan diberikan, bukan tiket, menyerahkan QR code kita, terus kan dikasih tiket. Nah, tiketnya itu tidak langsung diserahkan, tetapi dia yang men-scanning hingga kita keluar dari gerbang, baru terbuka itu baru dikasih gitu. Itu kan bagian dari sebuah pelayanan. Itu memang di training semacam itu. Iya. Jadi si tiket sales, disebutnya kan tiket salesnya ya. Dia cuma kayak nyambut customer datang, terus ada berapa orang, terus nanti ntar dia bayar dan tiketnya sendiri dikasih ke customernya. Jadi customernya yang bertanggung jawab memegang barcode itu, karena barcode itu dipegang lagi untuk keluar gerbang. Untuk keluarnya. Iya. Nggak, maksud saya waktu untuk membuka pelangnya itu yang menjaga di gerbang itu pun sekaligus dia men-scan. Jadi pelayanan yang nambah gitu, dalam artian dia melayani customer. Itu di gerbang memang semua di training semacam itu ya. Oh iya, itu khususnya sih untuk mobil biasanya seperti untuk mobil, itu ya. Karena untuk membantu customer juga sih supaya lebih mudah. Kadang kan ada customer yang mohon maaf kurang nyampe gitu atau gimana gitu. Jadi sekalian aja kita inisiatifnya sih, inisiatif dari tiket sales tersebut gitu. Terus yang di gerbang itu pada umumnya muda-muda dan cepat sekali pelayanannya itu yang di depan. Nah, mereka itu sebelum masuk itu berapa lama mengalami masa orientasinya di Ancol ini? Sebelum masuk gimana? Sebelum kerja di gerbang itu, kan tentunya mereka mendapatkan pendidikan dulu, training itu. Oh, kalau training itu kita ada bertahap. Jadi misalnya bulan ini ada training untuk pelayanannya gimana. Nah, tahap selanjutnya nanti dilihat tuh, di review dulu. Ada yang kurang nggak nih, ada yang belum dijalanin nggak SOP-nya gitu. Jadi training itu nggak cuma sekali, kita mungkin ada 3 bulan sekali gitu. Jadi biar mereka itu memahami betul tentang SOP yang ada di Ancol ini. Selain yang di gerbang, di Dufan, di SeaWorld itu juga sama? Betul. Selalu ada training-training semacam itu? Iya, kayak penjaga wahana di Dufan gitu. Jadi biar mereka itu semuanya paham, nggak asal menerima customer terus naik wahana gitu, biar semuanya itu seragam menjalankan SOP-nya. Jadi di-upgrade terus ya tiap saat ya? Betul, Pak. Luar biasa, keren banget itu. Biasanya metodenya itu kita mengambil dari luar sebagai pembicaranya atau dari dalam Ancol sendiri, atau memang itu sudah tersistem? Iya, jadi ya kayak misalnya Sarah kan kontrol nih, lalu ada kekurangan. Di setiap pekerjaan pasti kan ada yang kurang, ada yang udah bagus tapi harus ditingkatkan gitu. Nah, trainingnya itu dari situ. Misalnya, wah yang ini kurang nih, padahal dia udah bagus. Jadi dari situ kita tingkatin lagi gitu loh. Jadi ada yang udah paham banget tentang SOP-nya, ada juga yang kayak
tidak peduli gitu. Karena Sar, bentar. Lu semuda ini pinter banget, sekolahnya di mana sih? Udah berapa di Ancol berapa lama kamu? baru setahun. Tapi pemahamannya ini banget ya. Iya, Dari kan langsung atau di rumah kebiasaan ngurus adik-adik atau gimana itu? Biasa kontrol terus menerus. Enggak sih, ada aku di pesantren. Oh, ada di pesantren. Iya. Atau pengalaman dikontrol orang tua kali. Tapi gini, Sar. Iya. Kamu lihat perubahan di Ancol sekarang bagaimana menurut kamu? Di luar persoalan human resources-nya. Banyak banget yang Sarah alamin perubahan di Ancol, karena ya itu benar tadi kata Kanita sama Kak Divina, yang kita harus Yang diapresiasi. Iya, maksudnya kita mau apa nih Ancol ini. Oke. Jadi harus benar-benar kita harus diterjunkan gitu loh. Jadi kayak Putri Duyung ini harus ada perubahan supaya orang-orang di Jakarta itu nggak harus keluar Jakarta kalau misalnya mau liburan. Karena di Jakarta ini udah rasa Bali banget kalau kalian itu ke Nyur gitu kan, ke Putri Duyung. Dan kalau misalnya kita baru masuk nih ke Ancol di gerbang timur, kita udah lihat ada Symphony of the Sea. Wow, itu baru banget kan tuh. Itu juga sama banget, itu kayak ala-ala Bali gitu kan. Kita nggak perlu lagi deh keluar dari Jakarta, karena di rumah kita sendiri di Jakarta ini udah ada tempat wisata yang enak banget, bisa buat jogging pagi-paginya. Terus spot fotonya itu udah bagus banget. Itu baru di Ancolnya, baru di sekitar Ancolnya. Nah, kalau misalnya di unitnya seperti Dunia Fantasi, sekarang udah ada dunia kartun. Udah enak banget itu. Kalau misalnya anak-anak muda nih kayak kita gini, masih muda ya. Itu tuh buat gue pengen diskon umur rasanya kalau kayak gini nih. Bapak juga masih muda kok. Oh, gitu ya? Jiwa muda. Ya. Di dunia kartun itu keren banget Pak sekarang. Karena Dufan kan tadinya kan ya udah kayak dunia fantasi kayak gitu aja kan. Yang kita lihat cuma masuk, naik wahana, terus makan, udah pulang, atau nonton show pertunjukan yang ada di Dufan. Nah, kalau sekarang nambah lagi tuh buat spot fotonya, itu ala-ala kartun banget sih emang. Walaupun tempatnya masih panas, tapi kan itu emang konsepnya seperti itu. Karena kalau misalnya dunia kartun, kalau misalnya banyak pohon kayak gitu kan jadi kayak beda gitu loh. Kita mengikuti konsep dunia kartun itu pokoknya keren banget itu kalau di dunia fantasi. Nah, kalau di Atlantis juga udah enak juga kan, sekarang banyak perubahannya juga. Terus di Atlantis tuh yang tempat berenang ya? Iya, water adventure. Dulunya namanya gelanggang renang. Ya, gelanggang renang. Sekarang Atlantis. Saya kemarin sempat melihat ke ODS. Itu ada sedang dibuat tapi belum jadi, namanya Bird Park. Iya, Bird Park, betul. Itu rencananya akan jadi wahana tersendiri atau bagian dari ODS itu? Kayaknya bagian dari ODS juga deh, Pak. Bagian dari ODS ya. Kamu bisa ceritakan ide dari Bird Park itu? Sebenarnya kan udah banyak nih, ada dunia kartun yang kamu bilang, kalau nggak salah ada juga kereta misteri yang baru itu kan, ada Symphony of the Sea, ada Nyur. Nah, kok nambah lagi Bird Park? Ini kan dia bakal marah-marah nih, berarti kos lagi gitu kan. Dalam rangka apa itu? Kepuasan konsumen juga atau gimana? Betul Pak, karena kan kalau di Ocean Dream Samudra yang kita lihat baru ada kayak lumba-lumba, terus binatang-binatang yang di laut gitu kan. Nah, ini kita mau konsep baru yaitu Bird Park, biar customer yang datang itu benar-benar merasakan kayak alam gitu loh. Karena kan nanti kan konsepnya itu burungnya kayak terbang di sekitaran kita gitu. Terbang di sekitaran situ. Iya, jadi ada kawasan burungnya itu, makanya jadinya Bird Park. Jadi nggak cuma Nyur Divina, lo nggak usah bangga sendiri lah. Ada tempat lain yang keren di Ancol gitu. Iya, banyak. Dia kesannya kayak Nyur dulu gitu ya. Ternyata di Ancol yang lain ada dunia kartun, ada Bird Park, cuman belum jadi. Iya, masih proses. Masih dalam proses. Iya. Ide-ide semacam ini kan keren banget ya. Apalagi tempatnya di utara Jakarta. Itu kan yang kesannya kan kalau utara kan pelabuhan keras dan sebagainya. Tapi ternyata
ada surga tersembunyi seperti ini gitu. Saya mau ke kamunya. Kamu betah di Ancol? Betah. Betah. Apa yang kamu rasakan di Ancol hingga kamu betah berada di sini? Betul banget sama yang dikatakan oleh Kak Divina tadi. Kita kerja di Ancol, nggak selamanya kayak kerja di dalam kantor terus. Nah, kalau misalnya kita lagi kayak ngerasa jenuh gitu sama komputer, sama kertas-kertas gitu, kita bisa keluar dari ruangan itu, langsung ngelihat pantai, ngirup udara yang seger banget gitu di pantai. Terus ya kita bisa ngintip-ngintip sedikit nih ke unit-unit biar refresh lagi otaknya. Setelah itu balik lagi ke kantor untuk kerja lagi gitu. Jadi nggak selamanya orang kerja itu harus merasakan stres gitu. Kita punya cara sendiri untuk menenangkan, untuk bikin nyaman di tempat kerja kita sendiri gitu loh. Ini lama-lama kalau kita cerita ini, besok lamaran ke Ancol ada 1 juta nih. Nita, kalau kamu lagi memeriksa keuangan itu keriting nggak sih rasanya? Keriting banget, Pak. Keriting banget ya, terutama di akhir tahun ya. Di akhir tahun. Terutama di akhir tahun. Terus tetapi saya mendengar bahwa Ancol itu performa keuangannya selalu bagus ya. Dalam pemeriksaan di lembaga lain ya. Rencana ke depan gitu ya, rencana ke depan dengan kondisi kayak gini, apakah inovasi-inovasi tetap akan berjalan? Tetap, Pak. Tetap berjalan. Iya, tetap. Karena kita sudah menganggarkan itu dari sebelum ada COVID seperti ini, Pak, gitu. Oh, jadi kondisi COVID tidak membuat kita padam dalam semangat pembaharuannya. Iya. Inovasi tetap akan terus berjalan, Pak. Tetap berjalan, bukan hanya di Nyur. Bukan hanya di Nyur. Di sorry to say ya. Sorry. Nggak cuma Nyur. Ulangi lagi. Di seluruh Ancol, Di kawasan seluruh Ancol. kawasan Ancol. Iya. Nggak cuma Nyur. Nggak ya. cuma Nyur ya. Kan salah satu deh. Salah satu. Iya, Iya, karena kebetulan iya. saya di Putri Duyung aja, Iya, jadi saya iya. ngomonginnya Nyur kan. Bun, Saya, Pak. kadang-kadang ada pelanggan Iya. yang luar biasa menjengkelkan gitu ya. Contohnya kayak gua, bapak-bapak kayak gini kan suka bawel, minta ampun gitu. Baru datang pelayanan sudah harus cepat, terus salah baca menu, yang salah dia, yang disalahin kamu gitu. Nah, kamu menghadapi yang kayak gitu gimana di tengah ramainya pengunjung itu? Sebenarnya gini sih, Pak, sama kayak nilai-nilai yang udah emang kita pegang sebagai orang yang bergerak di bidang hospitality. Kepuasan tamu itu adalah sesuatu yang emang harus diutamakan. Jadi ketika misalnya memang memang lagi kayak tadi nih, misalnya komplain, ya kita kan punya tim. Nanti yang lain akan di-handle sama tim yang bertugas yang lain. Tapi kalau untuk tamunya itu ya tetap harus di-handle kan, Pak. Kita akan dengarkan keluhannya apa, karena sebenarnya dari keluhan itu kan juga jadi nilai positif ya buat kita untuk berbenah lagi menjadi lebih baik gitu. Oke. Selama ini saya ingin menggabungkan dengan yang diceritakan Sarah itu ya. Komplain dan segala macam itu masuk di dalam monitoring dari hasil masuk ya, dan itu menjadi ini catatan ya. Berarti perbaikannya akan terus menerus dong, karena setiap saat kan itu yang dihadapi itu ya. Oh, keren banget itu kalau itu beneran kejadian itu. Mungkin karena banyak orang muda seperti kamu ya, jadi Ancol mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Makin lebih baik. Moga-moga juga kalian tetap betah di sini, karena kehadiran orang muda itu adalah sebuah warna, sebuah harapan tentang inovasi, sebuah harapan tentang perubahan yang tidak akan berhenti gitu kan. Karena kalau orang-orang seperti saya biasanya terima apa yang sudah ada dan malas berubah biasanya, walaupun kayaknya sih gua kagak kalau GR-nya gitu. Nita, saya melihat perubahan di Pulau Bidadari. Ya. Pulau Bidadari itu sesuatu yang
paling dekat dari daratan Jakarta dan itu milik Ancol juga. Iya betul Pak, itu milik Ancol. Milik Ancol dan terus sampai hari ini tetap buka. Tetap buka Pak. Tetap buka ya. Buka. Pulau Bidadari itu perubahannya sudah tuntas. Sudah Pak. Pulau Bidadari itu sekarang udah beda ya dari Pulau Bidadari yang dulu, udah banyak banget perubahannya. Jadi teman-teman di sana bisa coba kalau mau liburan sejenak dari rutinitas yang terdekat di Pulau Bidadari gitu Pak. Yang terdekat Iya. di Pulau Bidadari. Iya. Dan itu semuanya sudah mengalami perubahan-perubahan. Mengalami perubahan Pak. Kembali lagi, tidak hanya nyiur. Iya. Nggak, soalnya kan tadi dia bangga banget gitu kan, tapi ternyata gitu kan. Banyak. Iya. Di Ancol Pak, di Ancol banyak perubahan. Teman-teman ngobrol pikiran G Salifah sore ini, kita dengar dari cerita Divina, dari cerita Nita, dari cerita Sarah, maka kita tahu bahwa berbagai perubahan, berbagai inovasi terus berlangsung, terus terjadi. Dan menariknya adalah mereka-mereka ini adalah teman-teman muda yang selalu mengelola, mengawasi perubahan-perubahan ini dan mengawal hingga terjadi sekarang ini. Dan ini pun belum semua, karena yang kita tahu adalah perubahan itu akan sampai ke Ancol Barat. Tetapi sebelum ke sana kebetulan lagi ada COVID. Tetapi ada satu tempat yang melegenda di Ancol yang semua orang sudah tahu, tetapi juga sedang mengalami perubahan, yaitu Pasar Seni. Nah, Pasar Seni ini sekarang ini juga kan museumnya lagi direnovasi ya. Renovasi ya. Museumnya. Terus pengelolaan kafe-kafenya juga nanti rencananya mau direnovasi juga. Mau direnovasi, diperbaiki, mungkin di restrukturisasi mungkin ya Pak, tepatnya ya Pak. Tepatnya gitu ya. Keren banget ya. Nggak kebayang kalau udah jadi akan seperti apa nih semuanya gitu kan. Mungkin juga dari kita masuk ke Ancol, dari mulai pintu gerbang itu benar-benar menjadi dunia pembeda antara dunia imajinasi dengan dunia realitas. Betul Pak. Ya gitu ya. Apa sih harapan kamu ke depan nanti kalau ini semua udah jadi, selain perubahan itu sendiri terhadap Ancol sebagai brand of Indonesia atau Ancol sebagai pesaing dari ASEAN, atau hanya stuck hanya sebagai bagian dari Jakarta aja? Visi kedepannya apa sebenarnya nih dengan perubahan ini? Untuk kedepannya semoga aja Ancol bisa jadi tempat wisata, tempat rekreasi terbesar se-Asia Tenggara, bahkan Asia gitu Pak, nggak cuma Asia Tenggara aja ya gitu. Jadi tempat rekreasi yang terbesar di Asia gitu Pak. Oh ya, dan itu memungkinkan ya, karena kita terkoneksi dengan Kepulauan Seribu kan. Iya Pak. Dan ada 107 pulau di balik Ancol ini, dan pintu gerbangnya lewat dermaga Ancol. Iya. Itu kepala kamu nggak akan jadi kayak saya tuh kalau itu semua tuh karena catatan di komputernya kan akan tambah berlapis-lapis gitu kan. Tapi di Ancol itu banyak orang-orang yang pinter-pinter kok Pak, anak-anak muda yang pikirannya terbuka, yang pikirannya juga ide-idenya banyak sekali Pak untuk kemajuan Ancol gitu Pak. Oh ya. Iya Pak. Kembali lagi saya harus memberikan apresiasi karena sangat jarang ya sebuah, kalau swasta saya oke lah, nggak masalah, karena memang lebih menekankan kepada kemudahan. Tapi untuk yang namanya badan usaha milik daerah biasanya tuh kesan ya, belum tentu substansial, kesannya tuh suka memelihara konservativisme gitu lah, lebih suka memelihara yang tua-tua ketimbang yang muda, dan biasanya takut dengan perubahan. Tapi ternyata di Ancol tidak ya. Ancol malah sangat welcome terhadap perubahan. Saya kira menarik sekali sore ini, ditemani dengan awan yang mendung, ombak laut, dan kolam renang. Pak Maruli di depan sana sudah memberikan kode bahwa acara kita akan segera berakhir.
teman-teman ngobrol pikiran dengan Ges Khalifah. Hari ini senang sekali ngobrol dengan Divina, dengan Nita, dengan Sarah, yang kalau Anda mengingat-ingat apa dan bagaimana si manis jembatan Ancol, maka tiga perempuan cantik inilah orang-orangnya yang penuh inovasi, penuh akselerasi di dalam menjadikan ide-idenya menjadi Ancol sekarang ini. Oke, Divina, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Nita, Sarah, terima kasih banyak. Kita ketemu kembali hari Minggu yang akan datang dalam acara Ngobrol Pikiran dengan Ges Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.